Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Sesuai dengan permintaan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kandang kelinci yang sedang saya buat. Mudah-mudahan nanti memberikan manfaat ya buat teman-teman semua yang sedang mencari referensi untuk membuat kandang kelinci. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Peternak Muda Pati. Nah teman-teman, ini merupakan kandang yang sedang saya buat ya. Ini rencana saya adalah 3 tingkat ya, masing-masing tingkat 4 hall, berarti totalnya ada 12 hall ya. Tetapi ini belum selesai ya teman-teman. Nah, di sini bahan yang saya gunakan agak berbeda dari kandang saya yang lama. Untuk rangkanya, untuk kayu rangkanya masih sama, yaitu saya menggunakan kayu Kalimantan. Saya tidak tahu nama aslinya apa, yang jelas di sini menyebutnya kayu Kalimantan gitu aja ya, yang lebih lebih keras ya, teksturnya lebih keras, sehingga kalau mau memaku seperti ini saya membutuhkan bur. Jadi saya bur dulu sebelum saya paku, karena kalau langsung paku itu relatif lebih susah ya. Kemudian untuk bahan alasnya saya menggunakan bambu, masih sama seperti kandang saya yang lama, cuma ini bambunya berbeda. Kalau kemarin pakai bambu ori, kalau di sini namanya bambu ori, kalau ini pakai bambu ulung. Kemudian untuk bahan sampingnya ini ya, bahan sampingnya ini saya menggunakan bahan talang yang lebih tebal, tapi bukan talang yang tipis ya. Ini contoh bahannya ya. Nah, sementara kalau yang lama ya, itu kan saya pakai kawat ram yang warna hijau itu. Nah, kendalanya untuk pakai kawat ram seperti ini sebagai bagian sekat atau bagian dinding kandang, itu untuk yang agresif, untuk yang kelinci-kelinci agresif itu nanti dia akan cepat rusak. Ini berapa tahun ini, baru sekitar 2 tahun ini untuk kandang ini sudah rusak ya. Ini digigit, dicakar ya, jadi rusak. Sehingga ini saya renovasi kemarin, saya tambahi papan kayu jati ya. Ini. Tapi tidak semuanya ya, hanya untuk beberapa kelinci yang agresif saja ya, jadi itu. Nah, menurut informasi dari teman saya itu menggunakan talang yang tebal itu relatif lebih aman ya. Nanti kita coba lihat kuat berapa tahun untuk pakai talang yang tebal itu. Ini juga sama, saya menggunakan triplek itu juga akhirnya, nah itu jadi berlubang. Ini tidak saya isi karena sudah tidak layak dipakai. Ini lihat, itu pakai triplek 6 mili itu sudah berlubang ya. Ini padahal bagian bawahnya ini belum lama ini saya ganti, tapi gantian dindingnya sekarang yang jebol. Nah, bahkan ini ya, kemarin ini kan juga pakai kawat, kemudian saya rombak atau saya ganti total. Nah, ini pakai kayu jati aja seperti ini ya. Ini bekas gigitannya ini. Nah, jadi ini pemilihan bahan-bahan seperti ini dan desainnya itu merupakan perbaikan dari kandang yang sudah saya buat ya. Artinya dari kandang yang dulu saya evaluasi, kemudian untuk kandang yang baru ini kekurangannya saya perbaiki. Nah, ini saya menggunakan talang ini bukan tanpa alasan ya. Jadi saya sudah berguru, sudah bertanya-tanya dengan teman-teman saya. Saya pernah melihat ada yang pakai seperti ini dan saya tanya, katanya lebih awet kalau yang pakai talang seperti ini.
dibandingkan dengan kawat ram yang hijau itu. Ya tentu saja kalau pengen yang paling baik ya menggunakan galvanis ya. Sejauh ini yang saya tahu itu kalau yang paling awet itu menggunakan kawat galvanis. Tetapi untuk kawat galvanis itu harganya mahal. Jadi saya cari-cari yang relatif lebih murah lah. Kemudian selain dari bahannya ada beberapa desain yang saya perbaiki. Yang pertama adalah desain pintu. Jadi nanti ini rencananya per hall ini pintunya adalah langsung jadi satu ya, jadi satu, jadi tidak perlu ada tambahan kayu di bagian tengah, jadi nanti langsung jadi satu pintu ini ya. Jadi semuanya ini adalah pintu. Nah kalau menggunakan sistem pintu seperti ini, hanya separuh seperti ini, jadi pintunya hanya saya buat separuh saja, separuh hallnya ya, itu kendalanya adalah satu, dia akan memerlukan lebih banyak kayu ya. Untuk ini ada tambahan rangka untuk kayu yang besar-besarnya, kayu yang sebagai rangkanya ya, itu ada tambahan lagi di tengah, dan itu nanti kita kalikan berapa hall ya, itu ada tambahan kayunya. Kemudian kendala yang kedua adalah susah untuk merenovasi bagian alas kandang, terutama yang bagian ini nih ya, di sebelah pintu. Kalau yang di depan pintu ini mudah, ini kan dilepas mudah ya, space atau ruangnya untuk melepas itu mudah. Tetapi untuk yang di sini, nah ini relatif lebih susah ya, lebih susah ya. Kemudian di pintu ini juga nanti saya kasih tempat pakan. Jadi tempat pakannya nanti saya rencanakan itu berbeda dengan yang saya gunakan sekarang. Jadi tidak model gerabah tapi nanti ditempelkan di pintu. Nanti saya kasih lihat contohnya ya teman-teman. Kemudian tempat minum juga nanti rencana saya itu tidak model gerabah tapi juga pakai nipel tapi bukan nipel yang menggunakan botol ya. Kalau pakai botol itu nanti repot ngisi satu-satu. Jadi rencana saya nanti nipel, kemudian saya kasih selang, dan tampungan airnya itu jadi satu. Jadi nanti rencana saya tampungan airnya itu di atas ini ya, kalau enggak ya di sebelah sinilah, ini di atas kandang ini ya. Itu rencana saya ya, supaya lebih praktis, karena ini semangatnya selain untuk pembaruan juga ini saya buat desain kandang seperti ini supaya lebih praktis dalam perawatan. Nanti akan ada review di video kedua ya, ini review pertama, nanti review kedua itu kalau sudah jadi semuanya ya. Itu kemudian perbaikan yang saya lakukan lagi adalah ini ya, untuk apa ya namanya, mempermudah dalam proses renovasi, karena nanti suatu saat akan tetap ada perbaikan ya, mungkin 2 atau 3 tahun penggunaan nanti tetap ada bahan-bahan yang rusak dan itu harus tetap diperbaiki. Untuk itu ada beberapa hal ya yang saya perbaiki di desain ini. Yang pertama ini ya, ini tidak saya pasang secara permanen semua, jadi ini portable ya, bisa dilepas. Ini menggunakan baut baik di bagian samping ya, ini samping, kemudian di bagian tengah ini juga tidak saya pasang permanen, jadi modelnya saya baut seperti ini. Kemudian di bagian belakang juga ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, di bagian belakang ini juga modelnya saya baut-baut supaya nanti kalau perbaikan itu lebih mudah ya, kalau model baut. Nah nanti kan kalau misalnya ganti alas ya seperti ini kan, ini kan bagian belakang ya, nanti kalau misalnya ganti alas bagian depan kan mudah karena pintunya kan langsung satu hall, jadi tinggal dibuka, nanti melepas bagian depan mudah. Nah bagian belakang tinggal lepas yang ini ya, lepas bagian belakangnya,
entah itu dilepas semua atau cukup bagian bawah saja ya, dan bagian tengah ini dilepas. Nanti talangnya karena ini kan elastis, tinggal ditarik atau ditekuk ke atas, nanti kita lepas ini bambunya. Saya kira itu ya yang menjadi hal baru dalam kandang ini ya. Kalau desainnya secara garis besar masih sama ya. Nah, nanti untuk ini apa, pipa pembuangan, oh ya, pipa pembuangan nanti saya buat yang lebih besar. Jadi nanti saya buat seperti talang tapi menggunakan pralon. Jadi nanti ini saya kasih pralon yang lebih besar, kemudian ini saya tekuk seperti ini. Jadi pralonnya agak modelnya seperti ini ya. Ya, jadi saya tekuk seperti ini, kemudian saya baut dengan pralonnya. Karena kalau yang pakai yang pralon kecil kemarin itu kendalanya itu cepat tersumbat ya. Tuh, sehingga harus ada perbaikan. Nah, kalau kandang yang lama ini pralon untuk pembuangannya saya pakai yang ukuran setengah dan 3/4 inci. Nah, kendalanya itu ini cepat tersumbat ya. Jadi untuk pralon kecil itu kendalanya cepat tersumbat. Jadi nanti saya pakai yang ukuran minimal 1,5 sampai 2 inci lah untuk pipa pembuangan urinnya. Nah, ini untuk biaya sekarang. Untuk biaya itu perkiraan saya itu 1 lebih sedikit ya, karena ini kan belum selesai ya. 1 lebih sedikit dapat 12 hole ya, 12 hole. Kalau kemarin saya tanya untuk yang galvanis ya, untuk yang sudah jadi tinggal pakai untuk 6 hole itu harganya 2 juta ya. Jadi ada di salah satu teman yang menerima jasa pembuatan kelinci, pembuatan kandang kelinci pakai kawat galvanis ya. Ya memang itu lebih awet karena bahannya itu kan kawat galvanis itu kan tebal-tebal dan anti karat ya, tapi ya itu mahal. Nah teman-teman, ini merupakan tempat pakan yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak model gerabah seperti yang lama, tapi model seperti ini. Jadi ini nanti ditempelkan di pintu ya. Ini sudah ada tempat skrupnya. Nah, jadi nanti kita memberi pakan itu tidak perlu membuka pintu satu-satu, cukup kita kasihkan lewat ini. Nanti kelincinya akan makan lewat di sini ya. Ini, jadi ini nanti ditempelkan begitu saja ya, tidak perlu membuka kandang satu-satu, jadi lebih cepat. Kemudian nih nipelnya untuk minumnya, saya menggunakan nipel yang model seperti ini, bukan nipel yang pakai botol ya. Jadi nanti bisa apa namanya, diparalelkan dengan yang lain, dan tampungan airnya itu hanya 1, nanti ditaruh di atas ya. Jadi mengisinya juga sekali mengisi untuk beberapa hari, tidak satu-satu lah intinya ya, lebih simple. Ini sambungan-sambungnya nih. Ini selangnya juga sudah saya siapkan ya, sudah saya cicil lah istilahnya dari kemarin. Saya beli, kalau habis jual kelinci, habis gajian dari YouTube, saya cicil beli peralatan kandang. Sekian teman-teman ya, sedikit review dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung, dan juga klik ikon loncengnya supaya nanti dapat notifikasi video-video terbaru dari channel Peternak Muda Pati. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menyaksikan nanti untuk yang part kedua. Sampai jumpa teman-teman.